Halo teman-teman, saya Susan. Kali ini saya akan membahas materi terkait dengan bimbingan dan konseling sebagai tenaga pendidik. Nah, menurut kalian, guru bimbingan dan konseling itu merupakan tenaga pendidik atau tenaga kependidikan sih? Daripada bingung, mari kita bahas sama-sama yuk. Oke, sebelum itu, apa sih perbedaan antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan? Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tenaga pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, panduan belajar, ide suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang memang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Lalu, apa sih tugas dari tenaga pendidik itu? Tugas dari seorang tenaga pendidik yaitu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, kemudian melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Beralih kepada tenaga kependidikan, tenaga kependidikan menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menjunjung penyelenggaraan pendidikan. Lalu, apa tugas dari tenaga kependidikan itu sendiri? Jika tugas dari tenaga pendidik adalah menjalankan pendidikan seperti mengajar, nah untuk tenaga kependidikan sendiri yaitu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan sekolah, pengawasan, serta pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, setelah mengetahui perbedaan antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tadi, apakah kalian sudah dapat mengetahui bimbingan dan konseling termasuk ke dalam tenaga apa? Masih bingung ya? Kalau gitu, yuk kita lanjut. Guru bimbingan dan konseling atau yang biasa kita sebut dengan konselor memiliki tugas pekerjaan yang sama pentingnya dengan guru mata pelajaran lain. Keduanya ini saling melengkapi dan terkait. Nah, keberadaan guru BK sendiri diatur melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau SPN pada bab 1 pasal 1 ayat 6 dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, WIDI suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang memang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, sebagai pendidik, guru bimbingan dan konseling atau kita sebut konselor dituntut untuk menguasai kompetensi dasar, proses pembelajaran dan penerapan pendekatan, kemudian metode dan kegiatan pendukung pelayanan konseling. Kompetensi profesional konselor sendiri meliputi kompetensi keilmuan, kompetensi keahlian atau keterampilan, dan kompetensi perilaku profesi. Kemudian dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2009 terkait dengan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, dinyatakan bahwa seorang guru BK ini wajib menguasai 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang terakhir itu kompetensi profesional. Nah, keempat rumusan kompetensi ini menjadi dasar bagi penilaian guru BK itu sendiri. Nah, terkait dari keempat kompetensi dasar guru BK itu sendiri, yuk kita bahas secara rinci. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini merupakan kompetensi di mana seorang guru itu harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bisa mengelola proses pembelajaran, juga memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan belajar mengajar peserta didik.
Nah, pada kompetensi pedagogik itu sendiri, guru BK itu harus bisa menguasai bagaimana karakteristik para peserta didik, kemudian harus memahami bagaimana teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, kemudian bagaimana cara mengembangkan kurikulum, kemudian pembelajaran yang mendidik, dan pengembangan potensi para peserta didik serta cara berkomunikasi, dan yang terakhir bagaimana mengevaluasi belajar. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini berkaitan dengan personal dari guru BK itu sendiri, di mana ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, jujur, sabar, disiplin, rendah hati, berwibawa, berempati, ikhlas, berakhlak mulia, serta bertindak sesuai norma dan hukum. Mengapa penting sekali seorang guru BK harus bertindak sesuai dengan norma dan hukum? Karena seorang guru BK sendiri bekerja di bawah kode etik. Nah, jika nantinya seorang guru BK melanggar kode etik, maka ia juga akan melanggar norma. Kemudian ada indikator kompetensi profesional, di mana menjadi seorang guru BK yang profesional itu harus menguasai materi pelajaran yang diampu berikut struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. Kemudian guru BK juga harus menguasai standar kompetensi atau SKS buku pelajaran, kemudian kompetensi dasar atau KD pelajaran, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Kemudian, seorang guru BK juga harus mampu mengembangkan materi pembelajaran dengan kreatif, karena semakin lama zaman itu kan semakin canggih, dan cara belajar siswa itu akan semakin memiliki banyak tantangan. Nah, dari sini guru BK itu harus menciptakan suatu pembelajaran atau suasana belajar yang memang berbeda dari yang sebelumnya, di mana dengan pembelajaran kreatif itu tadi akan memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada peserta didik. Nah, kemudian guru BK juga harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang seperti tadi sudah disebutkan, zaman itu akan semakin canggih, maka guru BK pun juga harus bersikap kekinian. Yang terakhir, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kompetensi dari seorang guru BK yang harus dikuasai terkait dengan keterampilan komunikasi, bersikap berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, juga dengan peserta didik, hingga masyarakat secara luas. Lalu kompetensi apa saja sih yang harus dikuasai oleh seorang guru BK? Yang pertama yaitu wawasan terpadu mengenai konseling, seperti pengertian konseling, tujuan dan fungsi konseling, prinsip konseling, asas dan juga landasan konseling. Yang kedua, pendekatan, strategi, dan teknik melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung kegiatan konseling. Yang ketiga, penyusunan program pelayanan konseling. Yang keempat, sumber dan media pelayanan konseling. Yang kelima, asesmen dan evaluasi hasil proses layanan. Dan yang keenam, pengelolaan pelayanan konseling itu sendiri. Lalu, berdasarkan kompetensi profesional konselor, penataan pendidikan profesional konselor pada tahun 2008, kegiatan menyelenggarakan bimbingan dan konseling berisi: yang pertama, merancang program bimbingan dan konseling; yang kedua, mengimplementasi program bimbingan dan konseling komprehensif; yang ketiga, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling; yang keempat, menguasai konsep dan praksis asesmen untuk dapat memahami kondisi kebutuhan dan masalah konseling. Nah, kesimpulan dari penjelasan Susan hari ini, guru BK atau konselor sekolah itu merupakan seorang pendidik, teman-teman, di mana seorang guru BK itu harus menguasai 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Selain itu, guru BK atau konselor juga perlu memiliki kompetensi keahlian atau keterampilan yang meliputi penguasaan dalam konsep dan praksis.
Udah jelas kan? Jadi guru BK itu sebagai tenaga pendidik ya, bukan seorang tenaga kependidikan. Karena guru BK juga menjalankan pendidikan sama seperti guru mata pelajaran yang lain. Teman-teman jangan sampai salah lagi ya. Sampai jumpa di materi susulan selanjutnya.